Ada satu pengajian yang mana ada Uwah Ustaz ya. Adi Hidayat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali lagi seorang Adi Hidayat ya teman-teman. Ada salah satu kata yang dihilangkan, tidak dibaca oleh beliau di depan orang-orang kafir. Na'udzubillah. Saya sangat-sangat miris dan sedih teman-teman. Kalau saya jelas, kamu ini gak tahu. Soal fikihnya gak tahu. Soal tajwidnya gak tahu. Soal bahasa Indonesia dari Uwah juga gak tahu kamu memahami. Gimana kamu mau ngasih hukum? Itu yang pertama. Kemudian kita sudah husnudon sama kamu. Oke, kita bahas fikihnya. Ternyata gak masalah juga kan? Gak masalah juga secara fikih dan ilmu tajwid. Baca Al-Qur'annya salah lagi. Kita bawa waja'alani nabiyya waja'alani mubaraka. Waj'alani mubaraka. Malu-maluin orang Madura kamu itu. Berdasarkan teks itu kemudian kamu merasa paham Al-Quran dengan terjemahan. Kemudian mengkritik orang yang hafal Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah sembuh, Bung? Ya. Alhamdulillah. Gini lah, Bung. Semoga tidak sakit lagi ya. Ya. Yang nonton juga semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Amin. Karena sekarang cuaca ini rada ekstrim, Bung. Kadang panas banget ya. Moro-moro panas banget, dingin banget Iya, gitu. iya. Jadi membuat tubuh ini kadang tidak kuat gitu. Kali ini kita akan bahas Bung. Lagi-lagi si paling miris-miris tentang videonya. Tapi syukurnya ada itu ya. Kita akhirnya buat video lagi. Iya, syukurnya ada itu. Dan kita buat video lagi. Jadi konteksnya akan kita jadikan konteks bahwa ada satu pengajian yang mana ada Uwah. Ngisi masa orientasi kalau tidak salah di Universitas Muhammadiyah Riau. Ya, acara lah intinya ya. Ustaz Adi Hidayat. Yang kemudian intinya adalah di atas panggung ada beberapa non-muslim yang disuruh membacakan ayat kitabnya masing-masing. Yang kebetulan pada saat itu ada umat Kristiani yang membacakan tentang Nabi Isa. Kemudian Ustadz Adi Hidayat bertanya kepada audien, apa ayat yang mirip dengan ini? Ayat Al-Quran yang mirip dengan Yohanes apa gitu kan. Kitab Injilnya itu ternyata surat Maryam itu. Surat Maryam. Yang bunyinya gimana? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Harusnya gitu, Bung. Nuntun ya beliau ya? Ya. Sayangnya beliau itu waja'alani itu berhenti di sana. Nabiyanya itu tidak dibaca oleh beliau. Jadi dari konteks itu setelah itu ayat setelah itu kan waja'alani mubarakan. Itu nama itu berhenti lagi loh. Itu berhenti lagi. Iya. Nama kuntu wa ausoni. Gitu. Jadi dengan konteks itu seakan-akan dalam kacamatanya Pras, walaupun enggak pakai kacamata. Dalam kacamatanya Pras. Ya harusnya Bang pakai kacamata, Bang. Iya. Biar mungkin pandangannya lebih berbeda gitu ya. Lebih jelas gitu loh. Jadi dalam kacamatanya Pras itu dianggap menghormati, Bung. Kan waja'alani nabiyya, menjadikan Nabi Isa sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan, sebagaimana atau anak Tuhan. Anak Tuhan sebagaimana yang diyakini orang-orang yang ada di pentas itu. Benar. Itu dianggap bentuk toleransi. Itu aneh bisa mikir gitu, tapi ya oke lah. Oke lah kalian mikir kayak gitu. Jadi dari itu kita bersusah-susah untuk bahas dari apa nih? Iya. Kan? Kita akan bahas dari hukum membaca Al-Quran, Bu. Sebenarnya gimana sih, bolehkah memotong Al-Quran dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita harus memulai dari hukum baca Al-Quran. Karena sebagaimana yang sudah masyhur bahwa Al-Quran itu dianjurkan untuk dibaca.
dianjurkan ini apa gitu kan ya, ya secara kan. hukum. Dianjurkan itu apakah dianjurkan yang tegas sehingga wajib baca? Kalau wajib itu apa tiap hari? Atau fardu kifayah misalnya, yang penting seumur hidup sekali misalnya. Tapi bagi kawan-kawan ada mayoritas muslim ya Bang. Mayoritas muslim. Ingat baca Al-Quran ya. Yang ngeritik-ngeritik juga itu baca Al-Quran ya. Iya. Gimana Bang? Hukum membaca Al-Quran sendiri itu gimana Bang? Ini kan sebenarnya sebelum saya jawab dulu Bang. Ini kan sebenarnya maksa kita kan. Maksa ada padahal topik gitu. Jelas tidak salah kan. Ya nanti kita jelaskan lah. Jadi kita ini sudah berbaik hati, berbaik sangka kepada Pras untuk menghukumi cara pandangnya Pras. Gitu kan. Seandainya pun kayak gitu bermaksud toleransi, apakah salah ataukah gimana gitu kan. Ya. Ini sudah baik banget kita. Oke, kita mulai dari hukum membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu sebenarnya hukumnya ini ya. Kalau saya cari di kitab-kitab mutabaroh di turusnya para ulama salaf, itu tidak ada yang tegas bahasanya tegas langsung wajib misalnya, atau sunnah, atau fardu, atau gimana, nggak ada. Anjuran ya cuma ya? Jadi atau bukan bahasanya anjuran? afdolu begitu. Bahkan di dalam hadis riwayatnya kalau tidak salah Imam Al-Baihaqi, walaupun ini masih sanadnya dhaif, di sarahnya itu dijelaskan bahwa ada hadis yang berkata afdolul ibadati qiraatul Quran, atau dalam riwayat lain afdolu ibadati ummati qiraatul Quran. Tapi di setelah itu nanti ada afdol ibadati as-shadaqah. Jadi banyak itu afdolu. Jadi bahasanya ulama itu tidak ada yang membahas itu bahwa ini langsung qiraatul Quran, misalnya hukmu qiraatil Quran wajibun atau sunnatun atau apapun. Tidak ada kayak gitu ya, masih belum saya temukan. Nah, kalau kita merujuk kepada definisi Al-Quran dalam kitab-kitab usul fikih, itu kan Al-Quran itu disebut Al-Quran, qaidnya salah satunya adalah al-muta'abbadu bitilawati. Dia itu ibadah, dianggap ibadah. Dengan membacanya. Membacanya itu dianggap ibadah. Makanya gara-gara ibadah itu kan Bung, gara-gara itu nuansa ibadah, akhirnya ada ketentuan-ketentuan yang kamu harus suci, tidak boleh hadas besar, karena dianggap ibadah kan. Ya. Apalagi nanti masih ditafsir sama ulama-ulama fikih, antara membaca, menyentuh itu beda. Kan? Oke. Sehingga yang saya temukan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu ada pembahasan yang langsung menjurus, tapi ketika dibahas oleh kitab ini tak menyentuh kepada yang saya harapkan gitu. Hukumnya wajib, sunnah gitu. Tak menyentuh kepada itu. Bahasanya itu di sini begini. Di Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu ada pembahasan bagaimana sih hukumnya membaca Al-Quran di dalam sholat dan di luar sholat. Di sana dibagi. Jadi ada al-qira'atu kharijas sholati, hukmu qira'atil Quran. Ini bagus kan judulnya. Tapi ketika dijelaskan ternyata tidak ada juga ya. Jadi dijelaskan itu tidak langsung hukumnya gitu. Tapi bahasanya beliau yustahabbul iktharu, beda kan? Yustahabbul iktharu min qira'atil Qur'ani kharijas sholati. Kharijas sholati. Disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran di luar sholat. Ini kan bukan hukum asal membaca Al-Qurannya kan. Oke, ya, karena memperbanyak Al-Quran itu hukumnya sunnah dari sini gitu ya. Tapi setelahnya ini yang mungkin bisa ditarik-tarik hukumnya nanti dari sini. Karena mengarah ke sana sih. Baca Al-Quran itu wajib gak sih? Nah, gitu. Menghatamkan Al-Quran itu gimana sih dalam pandangan ulama? Nah, waqtalafal fuqaha'u fi adadil ayyami allati yambaghi ayakhtima fihil Qur'ana. Masih ayam bagi bahasanya ya. Anjuran masih kan Bung? Adatnya juga gitu kan. Jadi membaca Al-Quran itu, menghatamkan Al-Quran itu ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, pendapatnya Malikiyah dan Hanabilah mengatakan yusannu khatmul Qur'ani fi kulli usbu'in. Setiap 1 minggu itu disunahkan untuk menghatamkan berat itu Al-Quran. Nanti ini ada yang keren dari ini yang mendukung perbuatan kita. Kita semuanya, kita berdua ya.
Sobat KIO kan kita juga. Gimana? Enggak, tapi ini pandangannya ulama ya. Ini serius banget lah. Kemudian berpendapat qalu mereka berkata wa in qara'ahu fi salatin fahasanun. Tapi kalau dia bacanya dalam 3 hari menghatamkan itu ya baiklah. Gitu. Karena 3 hari hatam. 3 kali 10 juz. Iya, tapi nanti ini ada yang lucu lah. Tapi lakin nasol Malikiyah itu akan tapi pendapat-pendapat mazhab Malikiyah menegaskan bahwa bi anna tafahhuma ma'akillatil Qur'ani afdalu min sardi hurufihi. Ini penting ini saya sampaikan. Bukan untuk mendukung kita ya, karena memang ini yang lebih mendekat. Harusnya memahami Al-Qur'an walaupun bacaannya itu sedikit, itu lebih utama daripada menembus huruf per hurufnya gitu kalau mau diartikan secara ya. Maksudnya semua hurufnya dibaca gitu kan. Itu lebih baik memahami Al-Qur'an walaupun sedikit katanya. Karena tapi itu relevan Bung. Ya. Dengan diturunkannya Al-Qur'an. Kan wahudan kan sebagai petunjuk kan. Al-Qur'an itu kan diturunkan sebagai petunjuk pedoman hidup. Bagaimana caranya kamu memahami bahwa itu petunjuk di saat kamu cuma baca tanpa memahami kan? Iya. Walaupun ayat Al-Qur'an yang pertama Iqra oke, tapi kan yang paling banyak afala yatadabbarunal Qur'an gitu kan. Atau afala yatafakkarun, afala yatadabbarun gitu kan. Mentadaburi, memfikirkan, memahami daripada Iqra. Iqra ya memang pertama kan suruh baca dulu kan gitu kan. Oke. Kemudian menurut Hanabilah bikarohati takhiri khatmil Qur'ani fauqa arba'ina yauman bila udrin. Makruh hukumnya menghatamkan Al-Qur'an di atas 40 hari tanpa ada udur. Bahkan berarti haram mengakhirkan hatam Al-Qur'an di atas 40 hari. Mengakhirkan hataman Al-Qur'an ya. Jadi ini maksudnya tidak hatam kan? Ada orang yang baca Al-Qur'an saya nanti mau menghatamkan. Nah kalau sudah ada niat begitu, kalau lebih dari 40 itu haram bahkan menurut Hanabilah. Kok bisa memahami kayak gitu Bu? Iya karena yang dimaksud dari ta'akhur itu apakah takhir. Ya, apakah ketika ada niat kemudian dia tidak baca atau memang tidak baca maksudnya itu ta'akhur di sana? Kalau di sini ketika dilihat setelahnya itu konteksnya adalah hafidhul Qur'an. Orang yang menghafal Al-Qur'an. Makanya madhab Hanafiyah mengatakan yang bagi li hafidhil Qur'ani ayyakhtima fi kulli arba'ina yauman marrotan. Bagi orang yang menghafal Al-Qur'an itu seyogyanya 1 kalilah menghatamkan Al-Qur'an selama periode 40 hari gitu. Tapi itu rasanya perlu kita perbanyak pembahasan tentang bahwa memahami Al-Qur'an itu lebih penting. Oh iya, karena kenapa? Alasannya beliau. Kenapa kok 40 hari? Ya? Karena kenapa kok 40 hari? Ini juga adatnya beliau ya. Karena li'annal maksuda min qiraatil Qur'an, tujuan dari membaca Al-Qur'an fahmu ma'anihi. Iyalah memahami maknanya wal tibaru tujuannya. Jadi tujuan membaca Al-Qur'an bukan ingin banyak hatam kan? Bukan baca. Walaupun baca itu dinilai ibadah. Iya. Tapi memahami. Memahami Al-Qur'an. Karena wadhalika yahsulu bitta'anni la bittawani fil ma'ani. Karena itu tercapai dengan pelan-pelan, santai. Bukan tercapai dengan bittawani fil ma'ani. Bukan dengan berlambat-lambat dalam memahami makna. Maksudnya berlambat-lambat memahami makna itu maknanya dihiraukan gitu. Baca tok kayak gitu. Cuma bahaya Bung. Ya gimana? Gini, memahami Al-Qur'an sekarang kalau mau dipahami sebagai orang Indonesia otomatis nyari yang bahasa Indonesia toh. Otomatis terjemahan. Di saat terjemahan itu tidak mengandung bahkan 1% dari makna Al-Qur'an. Iya. Akhirnya dengan membaca hanya terjemahan aja, akhirnya lahirlah orang seperti Pras Bu. Iya. Itu kan bahaya. Jadi bahaya. Bagiku cara memahami Al-Qur'an bagi orang yang tidak bisa baca kitab, karena maksudnya dalam tanda kutip tidak bisa baca kitab itu adalah orang-orang yang tidak paham kepada gramatika bahasa Arab, kaidah memahami Al-Qur'an, itu sangat bahaya. Jadi ya ikut orang lah.
Dan ikut orang juga orangnya tidak bisa sembarangan. Harus kredibel. Harus benar-benar Jangan kredibel. yang pakai tim dulu, dikirim ke tim dulu. Itu kan repot itu. Oh, mami bahasa Indonesia ceramahnya Adi Hidayat aja diselewengkan, apalagi Ya. bahasa Arab gitu gak bisa dia Jadi, mami bahasa Indo. Ini sayangnya juga di Indonesia orang yang banyak dihargai itu bukan orang yang memahami Al-Quran seperti kita, Bu. Iya, Tapi orang yang banyak menghafal Al-Quran. banyak yang menghafal Al-Quran. Buktinya adalah banyaknya beasiswa di Indonesia itu diperuntukkan untuk hafidul Quran. Bukan Fahimul Quran. bukan fahimul Quran ya. Ya repot juga sih, kan sulit dinilai, Bung. Ah. Yang mudah dinilai itu hafalan. Makanya kenapa kok tadi saya bilang ya Bung ya, bahwa 40 hari itu bukan menjadi acuan berarti orang gak baca Al-Quran selama 40 hari itu dosa. Bukan gitu. Bahkan wakila yang bagi ayakhtimahu fis sanati marrataini. 1 tahun itu minimal ya 2 kali. Bahkan beliau Abu Hanifah ini diriwayatkan dari Abu Hanifah, beliau berkata man qara al-Qur'ana fis sanati marrataini faqad qada haqqahu. Itu 1 kali hatam apa 1 kali baca, Bung? Maksudnya yang penting ada baca Al-Qur'annya. yang penting ada baca Al-Qur'annya. Yang penting Barang ada. siapa yang baca Al-Quran selama 1 tahun itu 2 kali. Maksudnya 2 kali itu hatam ya. Oh, hatam. Ini bukan baca Al-Quran cuma 2 kali. Hatam 2 kali. Hatam 2 kali. Itu dia sungguh menunaikan haknya katanya. Ini hak ya. Jadi memahami Al-Quran itu bukan kewajiban kita ya, Bung ya. Bukan. Itu hak kita harusnya. Iya, hak ya. kita. Jangan Hak kita. dipahami kewajiban ya. Jangan dipahami kewajiban, itu hak kita. Jadi bedanya kewajiban sama hak itu harusnya kalau kewajiban itu membebani kita. Kalau hak itu malah menjadikan sesuatu yang positif buat kita. Sekarang kan repot dong. Itu Atau ini beban ya. haknya bisa, domirnya nih kembali ke haknya Al-Quran. Tapi enggak ya teman-temannya, bahwa ketika sholat itu kan kita sudah baca Al-Quran. Makanya kenapa kok ada perdebatan ini begitu. Paham enggak ya? Gitu Terus ya. Bung. Kemudian ini Imam Nawawi yang bagiku Luwes lah ya. lope-lope lah. Imam Nawawi mengatakan ketika sudah menyebutkan athar-athar dari ulama salaf tentang masa muddati khatmil Quran, tentang masa menghatamkan Al-Quran. Menurut beliau, wal ikhtiyaru anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhasi. Itu berbeda-beda sesuai dengan kepribadian orang, benar. Faman kana yadharu lahu bidaqiqil fikri la ta'ifu wa ma'arifu fal yaktasir ala qadri ma yahsulu lahu kamalu fahmi yaqra'uhu. Kalau seandainya dia termasuk orang yang dia harus mencurahkan pikirannya baru akan mendapatkan makna-makna yang tersembunyi, maka dia hendaknya mencukupkan kepada kadar yang bisa dia pahami tercapai ya? Kesempurnaan pemahaman Al-Quran itu apa yang dia baca. Jadi bukan pas banyak gitu, bukan pas banyak. Begitu juga ini, wakada buat teman-teman Mahat Ali. Wakada mangkana masyhulan binasril ilmi au ghairihi min muhimmatid dini wa masalihil muslimina ammatan falyaktasir ala qadrin la yahsulu bisababi ikhlalun bima huwa mursidun lahu. Kalau dia termasuk orang yang nasrul ilmi atau orang-orang yang punya kepentingan untuk menertibkan maslahat-maslahat umat, maka hendaknya dia mencukupkan kepada kadar yang dengan kadar itu tidak tercapai, kesibukan-kesibukan maslahat-maslahat umat itu tidak cacat, tidak hilang. Jangan sampai memprioritaskan baca Al-Quran. Sampai tujuan menertibkan maslahat umat ini menjadi terlalaikan. Jangan sampai gitu. Ujian Mahat Ali, hataman Al-Quran. Ya, kacau itu kan. Kacau. Harusnya belajar gitu kan. Nah kalau wa illam yakun min haula'il madhkurin, kalau tidak termasuk dari orang-orang yang disebutkan tadi, falyas takfir ma'amkanahu min ghairi khurujin ila haddil malali wal hadromati. Kalau tak termasuk dari orang-orang yang disebutkan tadi, maka hendaknya memperbanyak semampu dia, yang penting min ghairi khurujin. Gak sampai kebatasan ila haddil malali, sampai bosen. Ini bosen ini dalam, bisa jadi kebanyakan nanti bosen, jangan sampai gitu. Atau jangan sampai melupakan Al-Quran lah kayak gitu. Bisa juga namanya gitu. Wal hadromati, dan jangan sampai cepat-cepat. Bahkan dikatakan lam yafqah man qara al-Qur'ana fi aqalla min thalathin. Orang yang baca Al-Quran, hatam Al-Quran kurang dari 3 hari, itu lam yafqah katanya. Itu kan kalau mau diartikan enggak paham fikih. Tapi
sekalipun pernyataan itu juga cukup ekstrim, Bu. Iya. Seakan-akan kita mengentengkan agama. Bukan. Itu baik buat kalangan-kalangan seperti kelompok-kelompok kita yang memang benar-benar belajar ilmu Al-Quran. Jadi gak belajar langsung Al-Qurannya, tapi kaedah-kaedah yang untuk menuju makna Al-Quran itu. Iya. Tapi bagi orang-orang yang kampung lah, orang-orang ibu-ibu yang tidak terlalu sibuk. Dengan urusan ini. Niscaya ya memperbanyak lah ya. Memperbanyak baca Al-Quran. Tapi lebih baik banyakin dagang lah. Biar anaknya bisa jadi hafal Quran. Bener. Biar ngambil bener. beasiswa anak tidak bisa nerusin gitu kan. Kasihan gitu. Tapi mau tidak mau, sekalipun logikanya bahwa baca Al-Quran tidak mungkin kamu dapat uang di saat kamu dapat uang. Itu ingatlah bahwa hidup itu tidak melulu soal logika. Bahwa kita harus mempercayai ada keberkahan di sana. Makanya dianjurkanlah ya sebelum tidur 1 ayat lah mungkin. Ya 1 ayat. Atau sholat 5 waktu lah kan, baca kul gak apa-apa masuk surga. Itu dijamin sama Allah kan. Dijamin sama Rasulullah itu, dari ada hadis itu kan, gara-gara baca kul. Gimana terus Bung. Ya. Terus ini sudah ya Bung ya, tentang membaca. Berarti tidak ada Al-Quran tidak ada yang secara tegas kamu seumur hidup tidak boleh tidak baca Al-Quran, tidak ada kayak gitu ya. Tidak ada. Yang pasti Al-Quran itu dianjurkan. Ibadah dan dianjurkan. Makanya kalau seperti itu, ketika memang ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis Al-Quran suruh Iqra, itu kan sudah fi'il amar kan ya. Iqra itu kan sudah fi'il amar. Al-amru fil haqiqah lil wujub. Gitu kan. Atau amar itu perintah, itu secara hakikat ada dasarnya. Ada dasarnya menunjukkan kepada wajib. Tapi masalahnya tidak ada dalil-dalil yang mengatakan ketika tidak baca Al-Quran itu pas ada hukuman. Ada hukuman, ada akibat-akibat yang menyeramkan. Tidak ada. Makanya maka dari itu ulama berselisih pendapat. Ya minimal lah makruh kalau misalnya seumur hidup tidak baca Al-Quran ya. Tapi nggak kira kan? Pasti baca. Kalau sholat. Ya kalau nggak sholat ya sudah. Bukan karena nggak baca Al-Qurannya. Ya, tapi karena nggak yang sholatnya. pasti tidak baca Al-Quran ini tidak mengakibatkan dosa ya Bung. Ya, tidak. Tapi siogianya lah sebagai umat muslim itu bisa baca Al-Quran. Yang dosa itu kalau nggak memahami Al-Quran. Kemudian sok paham. Bilang sama orang berdasarkan ayat apa itu, balagoni walau ayah. Iya. Walau ayah. Baligu. Baligu walau baligu anni walau ayah. Walau ayah. Berdasarkan teks itu kemudian kamu merasa paham Al-Quran dengan terjemahan. Kemudian mengkritik orang yang hafal Al-Quran. Bukan cuma hafal ya beliau ya. Iya. Wah itu bukan hanya hafal. Beliau itu tahu runutannya gimana, asbabun nuzulnya. Aduh. Kemudian dikritik dengan orang yang bukan mengkritik, itu memang membenci. Kemudian Bung. Iya. Jadi kita berpindah sekarang dari hukum membaca Al-Quran itu. Gimana sekarang dengan konteks yang terjadi kalau seandainya ada orang memotong-motong ayat nih Bung. Kan itu dianggap memotong ayat. Sekalipun interpretasi beda-beda ya. Ada yang mengatakan itu enggak motong karena itu membimbing orang, sedang mengajak orang. Ada yang mengatakan pras lah yang mengatakan bahwa itu motong gitu loh. Tapi sebenarnya dengan konteks itu kita akan bahas gimana sih sebenarnya apakah boleh memotong-motong ayat. Artinya memotong ayat tidak dititikkan. Di pertengahan. Waja'alani, tidak ada maf'ulnya. Kemudian dipotong gitu. Jadi di dalam kosakata bahasa Arab ya kawan-kawan, kalimat itu di dalam bahasa Arab itu ketika mufid itu disebut kalim ya Bung ya. Kalam. Disebut kalam. Ada ketika sudah gimana ya menjelaskannya. Jadi di dalam bahasa Indonesia kan ada kata. Di dalam setelah rangkuman dari beberapa kata itu kalimat ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu bukan kalimat tapi kalam. Kalau kalimat artinya itu kata. Kata gitu loh. Jadi di dalam dianggap memotong Al-Quran ketika memotong kalam. Bukan memotong kalimat. Kalimat tidak bisa dipotong kan kalau bahasa Arab. Gimana Bung? Nah untuk menjawab ini sebenarnya saya ingin bilang dulu. Kalau nggak tahu sama hukum fikihnya memotong Al-Quran,
Sudah jelas sebenarnya jawaban saya gimana nanti. Oh iya. Kalau nggak tahu sama ilmu tajwid, baca Al-Quran aja waja'alani. Kita bawa waja'alani nabiyya waja'alani mubaraka Waj'alani mubaraka. Bukan waj'alani. Bacanya waj'alani gitu. Waj'alani gitu. iya. Ya Allah. Saya ini orang Madura tapi saya baca jim itu nggak kelihatan kayak sukun. Waja'alani. Gimana Bung? Agak ribet gak bisa itu. Ya oke. Sebenarnya saya sudah mencari dari kitab-kitab fikih dan kitab-kitab tajwid. Bahkan saya pakai kitab tajwid juga. Bagaimana hukum itu. Tapi nanti misalnya kalau berbeda dengan apa yang dipahami oleh kalian yang sudah punya kapasitas dalam ilmu tajwid, tolong kami kritik. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Karena saya cuman baca-baca sedikit soal ilmu tajwid dan dulu juga kan kita belajar ilmu tajwid, kita hanya mempraktekkan aja, sekarang sudah lupa gitu. Oke, misalnya yang fikih dulu ya, saya mulai dari yang ilmu fikihnya. Dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajarin Al-Asqalani dalam babul jam'i baina surataini fi raq'atin wal qira'ati bil khawatimi wa bi suratin qabla suratin wa bi awwali suratin. Bab tentang mengumpulkan dua surat dalam satu rakaat ya. Jadi misalnya baca surat ini kemudian disambung dengan ayat yang lain dan surat yang lain. Itu gimana? Itu di pembahasan itu ada hadis begini ya. Hadis diriwayatkan dari Abdullah an Abdillah bin Sa'ibi qala. Beliau berkata, "Shallalana Nabi sallallahu alaihi wasallam subha bi Makkah." Kami sholat bersama Nabi, sholat subuh di Mekah. Kemudian Nabi fastaftaha bi suratil mu'minina hatta ja'a dzikru Musa wa Haruna. Au dzikru Musa syakka Muhammad bin Abbadin. Jadi Nabi memulai ketika baca surat itu di dalam sholat subuh, baca pakai surat Al-Mu'minin. Kemudian nyampe penyebutan Musa wa Harun, atau ini dalam riwayat yang lain, pokoknya Muhammad bin Abbad ini meriwayatkan hadis ini ragu. Pokoknya antara dzikru Musa wa Harun, penyebutan Harun dan Musa, atau ketika menyebutkan Isa, itu berhenti Nabi Muhammad. Akhodatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'latun atau su'latun kalau dalam kamus Al-Munawwir faroka'ah. Jadi Nabi Muhammad batuk nyampe itu sehingga tidak sempurna membaca ayatnya, kemudian rukuk. Nah, dari pembahasan itu Imam Nawawi dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa fil hadithi jawazu qat'il qiraati wa jawazul qiraati bi ba'di surati wa karihahu malikun. Jadi boleh memotong Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, boleh memotong baca Al-Qur'an dan boleh membaca Al-Qur'an dengan sebagian surat saja. Tapi menurut Imam Malik itu memakruhkan. Cuman memakruhkannya Imam Malik ini waktu ukiba dikritik lah sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kok bisa makruh? Ternyata diarahkan yang makruh menurut Imam Malik itu ketika dalam kondisi sengaja memotong. Sengaja memotong. Gak ada yang haram ini ya. Ingat ya, gak ada yang haram ini. Ini perlu digarisbawahi, gak ada yang haram. Gitu. Bahkan di dalam syarahnya ketika saya buka juga di dalam syarah Muslim milik Imam Nawawi sendiri yang dikutip oleh Ibnu Hajar tadi, dijelaskan wa fi hadzal hadisi, di dalam hadis ini jawazu qat'il qiraati, boleh memotong Al-Qur'an, wal qiraati bi ba'di surati, boleh membaca Al-Qur'an dengan sebagian surat, hadza jaizun bila khilafin. Ini boleh, tidak ada khilaf ini. Wala karahata fihi, dan tidak ada kemakruhan. Wa in kana al-qat'u li udrin, nah ini dibagi. Kalau seandainya memotong Al-Qur'an itu karena udur, itu maka hukumnya tadi boleh tanpa ada khilaf dan tidak ada makruh. Tapi wa illam yakun lahu udrun, kalau tidak ada udur, fala karahata fi aidan, maka juga tidak ada makruh. Walakinnahu khilaful aula, ya minimal khilaful aula lah, gak nyampe makruh gitu. Tapi gini Bung, yang aku bayangkan kalau kita baca Al-Qur'an, kalau tidak tahu maknanya, bahkan kalau tidak tahu maknanya, mungkin tidak akan pernah tahu motong atau tidak sebenarnya kan. Motong atau tidak itu susah taunya. Apakah itu sudah jadi kalimat atau tidak itu susah. Ya. Misalnya gini Bung. Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Misalnya Bung.
kepotong tuh. La ilaha. Iya. Itu kan maknanya itu tidak ada Tuhan. Illallah. Gimana kayak gitu itu? Apakah ada pentafsilan jika orang yang mengerti maka tidak boleh, kalau tidak mengerti tidak apa-apa gitu. Karena bahaya Bung, bahaya. Kalau kayak tadi waja'alani nabiyya itu jadi masalah gara-gara tahu artinya kan. Itu pun mungkin timnya kan yang nyari. Kalau dia tidak tahu kalau itu bermasalah mungkin. Ya seperti contoh yang ekstrim di dalam kalimat tauhid. La ilaha illallah kemudian hanya dibaca la ilaha. Yang maknanya tidak ada Tuhan. Ini kan bahaya nih. Gimana itu Bung? Nah untuk menjawab itu sebenarnya pikiranmu itu apa yang kamu pikirkan sebenarnya sudah difikirkan oleh ya. Difikirkan Gimana, oleh ulama-ulama tajwid. Ini masuk dalam pembahasan wakof. Jadi dalam ilmu tajwid itu ada wakof, ada qat'un, ada saktun. Tahu nggak itu? Saya nantang aja, pras tahu enggak? Jadi beda ya antara wakof. Ini soalnya Bung, pembahasan yang jarang yang kita tahu biasanya penceramah-penceramah itu para yang pendakwa lah akan bahas hanya pada taraf fikih. Iya benar. Jarang yang jelasin tajwid kan. Makanya ini bahkan aku pun Bung. Wakof, sakta itu biasa. Ada apa tadi? Qat'un. Itu beda. Qat'un itu di dalam bahasa paham. Karena itu kalau bahasa Indonesia kan mudah sebenarnya. Itu jarang didengar gitu. Didengar. Gimana itu? Oke. Dibedakan antara wakof, qat'un dan apa namanya tadi? Saktun. Ya. Misalnya dalam kitab Hidayatul Qori lil Mursifi ya. Atau bisa dibaca lil Mursifi, lil Mursofi, terserah lah itu pokoknya bahas nama itu. Nah itu beda. Jadi beliau ketika mendefinisikan wakof itu adalah qat'us sauti an akhiril kalimati zamanan yatanaffasu fihi adatan biniyati isti'nafil qiraati la biniyatil i'radi anha. Itu wakof. Wakof itu adalah memotong suara dari akhir kalimat seukuran masa yang dia itu bisa bernafas dan dengan niat memulai lagi atau meneruskan. Tidak i'rad ya. Tidak i'rad. Tidak mau berhenti. Selesai, tidak mau berhenti. Oleh karena itu qat'un definisinya adalah berhenti. Al-i'rad. Al-i'rad nanti itu. Beda lagi sakta. Kalau sakta itu kalau tadi wakof ngulang lagi kan dari awal misalnya iyyaka na'budu itu namanya wakof. Ya, karena tidak ada unsur i'rad. Bukan sakta juga, bukan diem juga. Iya, bukan diem juga. Kalau diem, saktun itu nyambung. Misalnya bila apa? tanafus. Bila tanafus. Bila tanafus itu ya. Berhenti bila tanafus kan. Dan itu ada hukumnya kan. Kalau hukumnya sendiri Bung. Hukumnya wakof itu sebenarnya ada 3 Bung. Bahkan dalam kitab-kitab yang lain mungkin ada 4 ya. Ada wakof al-ikhtibariyu. Ada wakof al-ittirariyu. Ada wakof al-ikhtiyariyu. Gimana itu Bung? Ada wakof al-ikhtibari. Wakof untuk menguji, singkatnya begitu. Misalnya untuk taklim. Misalnya saya ngajar kamu ya. Ini yang sama kayak siapa namanya? Uwa itu. Berarti dia melakukan wakof al-ikhtibar. Al-ikhtibari. Benar. Gitu. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Itu namanya wakof. Kamu kan gak ikut baca. Memotong ayat di dalam rangka wakof al-ikhtibar kepada aku. Dan itu fungsinya untuk memberitahu bahwa di sana itu ada wakof gitu. Jadi fungsinya kenapa kok dipotong-potong begitu? Wakof ikhtibar itu fungsinya ketika mengajarin orang yang diajarin itu biar tahu di sini loh wakofnya bukan di sana. Jadi misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu maksudnya berhenti di sana. Ingin ngasih tahu berhenti di sana. Kalau tujuannya bukan itu Bung. Sebenarnya masuk juga ke situ. Cuman ketika membahas wakof al-ikhtibari itu definisinya begitu. Ya gitu. Jadi hukumnya boleh dengan syarat orang yang mewakofkan itu memulai lagi dari apa yang ia wakofkan kemudian meneruskan ke setelahnya. Kalau memang bukan tempat berhenti. Gitu. Kalau
tempat berhenti ya enggak apa-apa Ya, terus. lanjutkan. Ya. Waj'alani mubarakan. Iya ya kan? kan? Sesuai itu sama uang itu sudah. Salahnya di mana? Kamu ya baca Al-Quran aja enggak tahu. Memahami bahasa Indonesia aja enggak tahu. Gimana Betul. mau ngasih Wakaf hukum? yang kedua, Bung. Ada namanya wakaf alitirori. Ya ini sama kayak Nabi tadi ketika batuk. Darurat. Berhenti lah. Itiror. Darurat. Ada kemudian wakaf ikhtiari. Wakaf ikhtiari ini Memang pilihan dia. Dia ingin berhenti kayak gitu. Di tempat-tempat berhenti memang Di mungkin tempat-tempat. gitu. Enggak, tadi yang wakaf ikhtibari juga di tempat-tempat berhenti, Bu. Oh. Jadi ingin ngasih tahu bahwa Rosem Uthmani itu begini wakafnya di sini. Gitu. Kalau wakaf ikhtiari ini ada sedikit saja sebenarnya perbedaannya dengan wakaf ikhtibari. Kalau ikhtibari ada tujuan ngajarin. Kalau wakaf ikhtiari tidak ada. Memang iya kan makanya. Jadi perbedaan antara ikhtiari dan ikhtibari itu kalau ikhtibar itu ada ta'lim di sana. Ada ranah belajar mengajar. Kalau wakaf ikhtiar ya wakaf-wakaf sebagaimana yang biasa gitu. Makanya dalam kitab Hawashi Asyarwani dibilang begini. Jawazu takti'i hurufil Qur'ani fil qiraati fit ta'limi lil hajati ila dalika. Boleh memotong-motong huruf Al-Quran di dalam membaca untuk mengajari. Karena memang ada butuh. Karena ada hajat. Dan bahkan ini kalau mau ekstrim. Ya. Soal wakaf ini ya. Ibnul Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkamul Quran ya. Beliau menyebutkan. Jawazul waqfi fil qiraati fil Qur'ani qabla tamamil kalami. Sebelum kalam sempurna boleh mewakafkan. Ya, jadi menurut ulama tajwid definisi qat'un yang dipakai ulama fikih beda itu ya. Oh jadi, iya. Kalau qat'un yang ulama fikih tadi qat'un yang masuk wakaf juga. Bukan i'rad. Ya. Kalau dalam ilmu tajwid wakaf qat'un. Qat'un itu selesai. Kalau wakaf itu boleh di pertengahan dimanapun lah. Dimanapun. Karena tidak ada i'rad maksudnya kan. Bukan i'rad. Bukan Bukan i'rad. yang i'rad itu qat'un tadi. I'rad itu maksudnya enggak mau baca lagi gitu. Selesai. Dan walaisatil mawaqifu allati tanza'u bihal qurra'u syar'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam marwiyan. Dan sebenarnya wakaf-wakaf yang diriwayatkan oleh para qurra, para qori-qori itu tidak diriwayatkan dari Nabi itu tidak diriwayatkan oleh Nabi. Kenapa? Dia hanya wa innama aradu bihi ta'limat thalabatil ma'aniya. Karena mereka itu sebenarnya kenapa kok ngasih wakaf? Karena untuk maknanya itu di sini. Maknanya itu gini, kayak misalnya lafaz apa itu? Ar-rasikhun itu loh, itu kan. Kebutuhan makna, memahami makna. Seperti kayak yang FYP sering itu kayak resep itu masukkan 1 sendok makan. Gitu. Kemudian kalau nggak dikasih wakaf itu bahaya itu. Iya benar. Masukkan sendok makan garam. 1 sendok garam maksudnya kan. Gitu. Makanya perlu dikasih wakaf agar tidak melenceng maknanya. Sekalipun memang dalam wakaf itu ulama berbeda pendapat gitu dalam. Kalau dulu kan alim-alim, Bung. Alim-alim. Makanya nggak ada wakaf dulu. Nggak penting wakaf bagi orang yang paham Al-Quran, Bung. Makanya yang pemikiranmu ini. Fa'idha alimuha waqafu haitsu sya'u. Kalau dia sudah tahu sama maknanya, ya sudah wakafkan terserah mereka. Jadi kita tidak apa-apa kalau misalnya tahu la ilaha. Kan sudah tahu maknanya. Ketika ingin menjelaskan misalnya ngajarin la ilaha kita preteli satu-satu gitu kan tidak apa-apa. Dan misalnya fa'amal waqfu idang kita in nafsi fala khilafa fi. Kalau seandainya wakaf ketika nyawanya ini tidak mampu gitu. Ya harus berhenti gitu. Itu ya tidak apa-apa, tidak khilaf ulama itu tidak apa-apa. Iya harus itu. Dan, gimana mau lanjutkan? Iya. Dan juga jangan tidak dianggap sesuatu yang sebelumnya itu adalah nyambung lah ke setelahnya. Tidak dianggap nyambung itu, tidak apa-apa diterusin. Karena memang tidak diriwayatkan dari Nabi wakaf-wakaf itu. Walakin ibda min haitsu waqafa bika nafsuka. Boleh kamu mulai dari mana nafasmu itu berhenti. Tapi ini wahadaro ifihi. Ini adalah pendapatku katanya beliau Ibnul Arabi Al-Maliki. Karena memang sebenarnya tidak ada yang paten di dalam soal itu. Ya kayak gitu, Bung. Tapi jelas kan, Bung, kalau misalnya di kalimat tauhid la ilaha itu memang i'rad anillah,
memang sengaja nih, ya jelas kan hukumnya pasti jadi kafir kan. Iya. Itu kan bukan gara-gara niat baca Al-Quran, memang niat mau jadi kafir kan. Iya benar. Nggak boleh kan. Nggak boleh gitu. Jadi terus yang selanjutnya belum kamu bahas, Bu. Yang qot'un. Ya, yang qot'un. Sama sebenarnya kalau qot'un untuk bermaksud berhenti dari Al-Quran, ya sama kembali ke fikih tadi hukumnya. Kalau misalnya lagi jualan, misalnya baca Al-Quran kemudian ada orang mau beli itu kan. Ya enggak apa-apa, ada yang bilang makruh, ada yang bilang ada yang bilang boleh tanpa makruh tadi Imam Malik. Kalau Imam Malik itu makruh ya. Kalau di dalam ilmu tajwid sendiri, Hidayatul Qori lil Mursifi ini, qot'un itu hukumnya itu di sini gimana? Hukumnya itu di sini nanti berimplikasi kepada sunnah nggak mulai lagi a'udzubillah atau tidak? Jadi sudah ketika kamu qot'un itu bukan lagi dibahas qot'unnya. Setelah itu hukumnya gimana? Hukumnya gitu ya? Setelah itu gimana? Itu di luar konteks kita dah, Bu. Baca a'udzubillah atau tidak? Gitu. Karena qot'un kan i'rad tadi sudah selesai dari apakah baca disunahkan ta'awud lagi atau tidak gitu kan? Gitu Bung. Sekarang kita bahas Bung. Kalau sudah tahu pembahasan hukum Al-Quran, kemudian pembahasan memotong wakaf dan sakta itu, kemudian sekarang kita kontekstualkan nih Bung. Tanggapan kita tentang yang terjadi di suasana itu, suasana uah dan yang mana dianggap bertoleransi secara berlebihan. Sampai disebut kolaborasi bukan toleransi katanya. Ya itu gimana itu Bung? Kalau saya jelas, kamu ini nggak tahu soal fikihnya, nggak tahu soal tajwidnya, nggak tahu soal bahasa Indonesia dari UA juga nggak tahu kamu memahami. Gimana kamu mau ngasih hukum? Itu yang pertama. Kemudian kita sudah husnudon sama kamu. Oke, kita bahas fikihnya. Ternyata nggak masalah juga kan? Nggak masalah juga secara fikih dan ilmu tajwid. Baca Al-Qur'annya salah lagi. Malu-maluin orang Madura kamu itu. Tapi gini Bung, apakah di dalam konteks itu seandainya pun UA itu di dalam rangka toleransi yang kayak gitu gimana Bung? Toleransi? Ya, mentoleransi bahwa beliau tidak baca nabiyan untuk menghargai orang yang di depannya karena menganggap itu bukan nabi. Jadi ini, saya punya makhot yang mungkin bisa direnungkan maknanya ya. Ini bukan untuk membela UA, bukan. Ya. Ini saya ingin menyebutkan soal toleransi sendiri dan soal kebanggaan Islam sendiri. Misalnya, ini sebenarnya diriwayatkan dari Al-Imam Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Dalam terjemahnya beliau disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran itu. Ketika membaca lafaz waqalatil yahudu, ketika Yahudi berkata bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah dan waqalatin nasara al-masihu ibnullah, Nasrani berkata al-masihu ibnullah, itu suaranya dipelankan dan itu hada min ahsani adabil qiraah. Itu termasuk dari yang paling baik dari adab membaca Al-Qur'an. Kenapa kok dipelankan? Dan imam-imam Mekah ketika kamu coba buka, ketika nyampe ayat ini pasti dipelankan suaranya. Walaupun mic-nya keras banget gitu ya. Tapi nanti volumenya dinaikkan ketika setelah ayat ini. Itu apa fungsinya? Ternyata fungsinya itu di samping kita adab kepada Allah, tidak mau kita mengungkapkan seperti Nasrani dan Yahudi gitu. Di satu sisi, tapi di sisi yang lain ada persatuan di sana. Ada persatuan. Terbukti ada hadis Nabi yang sangat bagus sekali. Nabi berkata begini, dalam kitab Fathul Bari Iqra'ul Qur'ana ma'talafat alaihi qulubukum. Bacalah Al-Quran, yakni sesuatu yang mempersatukan hati-hati kalian. Dan kalau ada ayat Al-Quran yang memperseteru kalian, itu tinggalkanlah. Fakumu anhu, kata Nabi. Gitu. Itu hadis itu. Hadis itu jelas itu. Fa'idah talaftum, dan kalau kamu berselisih pada soal ayat Al-Quran itu, fakumu anhu. Pergilah dari itu. Ntar bung, baca lagi bung. Pras dengerin pras. Ayo. Ya, bahwa ini jelas nih. Kalaupun seandainya memang
itu sengaja tidak membaca di dalam, menghormati. Ini ada nih hadisnya. Kalau seandainya seandainya. Baca lagi, baca Bung. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari Anjundubi bin Abdillahi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul qur'ana ma'talafat qulubukum fa idzakhtalaftum faqumu anhu. Bacalah Al-Qur'an, yakni sesuatu yang mempersatukan atau yang nanti dari Al-Quran itu bersatu hati-hati kalian. Menjadi damai, tentram, tidak ada masalah. Dan kalau seandainya kalian berselisih tentang ayat Al-Quran itu, fakumu anhu. Jauhi itu. Nah itu disebutkan hadis itu, setelahnya ada hadis yang, jadi ada seorang laki-laki, nah ini diriwayatkan juga ada seorang laki-laki yang sami'a rajulan yaqra'u ayatan sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafaha. Jadi ada seorang laki-laki yang membaca satu ayat yang ketika didengar dari Nabi itu atau Nabi mendengar itu berbeda dari apa yang dibacakan oleh Nabi lah begitu. Kemudian dibawa ke Nabi. Marah-marah orang di Orang-orang sampingnya sampingnya marah-marah dibawa ke Nabi. Kemudian berkata, kilahuma muhsinun. Kamu berdua ya benar, sama-sama benar. Fakro akbaro ilmi. Bacalah dari kalian itu yang paling yang paling ilmunya yang paling tinggi. Besar, yang paling tinggi. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa uhliku. Umat sebelum kalian itu yang menyebabkan hancur itu adalah perselisihan. Itu ya. Oke, memang ini konteksnya adalah sama-sama Islam. Misalnya sahabat yang berselisih itu sama-sama Islam. Gak pingin Islam ini berai. Oke. Tapi di sisi yang lain, kalau kita kaji secara usul fikih, lafadz qulubukum ini am ya? Am ini. Tahu gak sama lafadz am? Repot kan kalau gak tahu. Am ini untuk semuanya. Ya. Dalam konteks bernegara, dalam konteks bermasyarakat, dalam konteks ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah, semuanya masuk. Repot Bung. Ya jadi kalau kita mau ngasih tahu pras sudah menyerah aku. Paling tidak kepada pengikutnya pras nih. Kok bisa fanatik bahwa agama itu jangan selalu dipandang sebagai surga dan neraka. Ya itu. Ingat, agama itu tidak selalu melulu surga dan neraka. Ya itu. Agama yang dibawa oleh Nabi mempersatukan umat. Itu yang sering digembor-gemborkan. Iya. Jadi buktinya Nabi. Slow lah. Katanya pras kan begini juga. Seharusnya momentumnya pada waktu itu seharusnya bisa membuat dia Islam. Coba bayangkan ya, suruh maju mahasiswanya yang Kristen. Gak boleh itu kamu baca begitu. Coba kayak gitu, bilang kayak gitu. Itu gue Ya Allah, ini kan banget kayak gitu. Terus dipelesetkan ketika bilang ini mirip di dalam Al-Quran. Kemudian dipelesetkan bahwa Al-Quran sama dengan Injil atau Taurat dan semisalnya. Mana ada bilang begitu? Ya kalaupun bilang begitu mirip Al-Quran sama kitab-kitab samawi sebelumnya. Iya kan memang mirip dari Allah. Karena memang dari Allah. Bahwa itu ditahrif, iya. Bahwa itu ditahrif, iya. Iya, tapi pasti tidak ada agama yang mengajari tidak baik di dalam rangka bersama ya. Iya. Ketawitan mungkin beda. Tapi di dalam rangka persatuan itu aku yakin sama lah. Makanya kan bermasalah konsep toleransinya dia yang dia paham. Saya gara-gara selalu dimaknai surga dan neraka. Iya. Saya siap berdebat dengan kamu atau guru-gurumu semuanya itu dah. Saya berdebat soal toleransi. Ngajak Bung. Gak usah ke Uwa itu terlalu alim. Terlalu alim untuk kamu yang receh. Kita sebenarnya juga sih. Kita receh juga sebenarnya. Enggak, maksudnya bukan kita yang receh Bung. Kita tidak pantas melawan pras. Ya, aduh guru-gurunya panggillah saya dari Madinah itu sudah panggil. Saya tantang untuk baca kitab apa ini namanya Fathul Bari yang tanpa ada harkat ya. Kamu kalau buka Maktabah Samila ada yang ada harkatnya. Nanti dikasih yang gak ada harkatnya gak bisa. Ngomongmu benar. Rema surah kan. Harian lah. Baca Al-Quran tak tahu. Ada lagi Bung yang ingin kamu sampaikan Bung? Sudah itu Bung. Jadi pesannya kawan bahwa biar ini tidak selalu surga dan neraka. Pesannya adalah bahwa agama ini sangat kompleks. Tidak melulu tentang surga dan neraka.
bahwa ajaran tentang keduniaan, kepersatuan, toleransi itu sangat banyak. Dan untuk memahami itu Al-Quran sudah sangat cukup. Cukup dalam artian bagi orang yang paham. Orang yang merasa kredibel, paling tidak tahu mantik, balago, usul fikih. Dianggap ilmu ngeles katanya mantik sama penontonnya Pras. Akun bodong itu. Jadi itu ya kawan ya. Jadi mari kita sama-sama belajar. Makanya channel ini dinamai dengan KIO. Karena bahkan kepada kami ketika kami tag, kita akan selalu menemukan hal-hal yang baru. Karena kita tidak merasa tahu sehingga kita mau menghukumi sesuatu gitu loh. Kita harus hati-hati. Kita belajar, benar-benar belajar. Pokoknya semangat belajar lah. Kok ada hanya orang selalu dikulak otak ini. Jangan mulak tomat malolo. Gampang-gampang haram, kritik, fanatis. Kamu ini ayo kalau gak mau dikritik, wah katanya dia Bung. Kalau gak mau dikritik, padahal wah ya ketika menerjemahkan ayat itu ya. Keren sekali. Itu keren sekali. Menerjemahkan dengan kami turunkan Nabi Isa sebagai pembawa risalah. Telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Coba bayangkan mana motong ada pemahaman Al-Quran. Pembawa risalah itu sudah menunjukkan bahwa Isa bukan anak Tuhan. Iya kan? Itu kan banget jadi orang itu ya Allah. Kamu ya penontonnya Pras ya. Kamu itu. Tolong, kamu itu yang fanatik buta sama dia. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pansos ya pansos juga.